Aksi nyata, topik 1, pelatihan mandiri, PMM, Merdeka Belajar oleh Yulia Fitri, SPDMP, Guru SMA Negeri 2, Bukit Tinggi. Tujuan pembelajaran: 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan 2 kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik 1 Merdeka Belajar terdiri atas 5 modul. Yang pertama, Modul 1 Mengenali dan Memahami Diri sebagai Pendidik. Modul 2 Mendidik dan Mengajar. Modul 3 Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 Mendidik dan Melatih Kecerdasan Budi Pekerti. Dan Modul 5 Pendidikan yang Mengantarkan Keselamatan dan Kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi sebagai pendidik? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara. Pendidik itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa peran saya sebagai guru? Memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tapi, kita ingin murid kita menjadi seperti apa? Ketika kita ingin murid menjadi pribadi yang berkolaborasi, apakah bentuk pembelajaran di kelas sudah membantu belajar untuk saling berkolaborasi atau malah cenderung berkompetisi? Ketika kita ingin murid menjadi pribadi yang belajar secara mandiri, sudahkah kita membekali mereka dengan kemampuan mencari sumber belajar yang kredibel atau malah menyuapi mereka dengan materi yang sudah tersedia di buku? Ketika kita ingin murid menjadi pribadi yang memiliki empati, sudahkah kita berempati kepada murid kita? Ketika kita ingin menjadi murid selamat dan bahagia, sudahkah kita menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia? Mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik menyeluruh. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid. Mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin, dan akhirnya murid dapat menuju kehidupan yang selamat dan bahagia. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan, perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa dasar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif sehingga perkembangan kecakapan sosial emosional murid terabaikan, dan bila tidak berhasil dalam kecakapan kognitif, murid dianggap gagal. Sistem Among yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulada. Seorang guru haruslah memberi contoh yang baik. Ing Madya Mangunkarsa, seorang guru harus memberikan semangat pada murid. Tutwuri Handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri.
Ruh dan makna dari Tut Wuri Handayani adalah untuk kemerdekaan murid yang menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya, yang kemudian menjadi bagian dari jiwa-jiwa kita sebagai pendidik. Ki Hajar Dewantara berucap, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Menjadi manusia secara utuh. Cita-cita utama Ki Hajar Dewantara yaitu kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dengan ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Pendidikan nasional yang berdasarkan pada garis-garis kebudayaan bangsanya untuk peri kehidupan mengangkat derajat rakyat dan negerinya serta setara bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain demi kemuliaan umat manusia di dunia. Maka pendidikan yang memerdekakan muridlah yang dapat menjadi pegangan kita sebagai pendidik agar dapat mewujudkannya. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Murid memiliki 3 kodrat, yaitu pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat, sehingga pendidikan juga harus mengikuti kodrat keadaan. Kemudian kodrat alam, guru memahami kodrat alam masing-masing murid dan memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Kemudian kodrat zaman, pendidikan mengikuti perubahan zaman sehingga berpengaruh terhadap cara kita mendidik dan mengajar murid. Maka kita harus mendidik murid sesuai dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Dan sesuai dengan azas Trikon, yaitu kontinu, pendidikan yang berkelanjutan, konvergen, pendidikan yang bersifat terbuka, dan konsentris, pembelajarannya yang berdasarkan kebudayaan bangsa. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan kreativitas, rasa, dan perasaan. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. 3. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidikan juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Terima kasih atas perhatiannya.